Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut ikut mengatur perang Ukraina dan Rusia. Dalam sidang pemakzulan Trump, mantan Letnan AS mengatakan bahwa Donald Trump pernah menahan bantuan militer ke Ukraina. Itu sebabnya Trump dinilai bertanggung jawab atas perang yang terjadi saat ini. Hal tersebut dikatakan oleh mantan Letnan Kolonel Alexander Vindman pada hari Sabtu 23 April seperti dikutip dari Newsweek. Dia menyebut Donald Trump memikul tanggung jawab yang sangat besar terkait perang Rusia-Ukraina. Vindman yang bersaksi di DPR selama proses pemakzulan pertama terhadap Trump pada 2019 muncul ketika dia ditanya tentang bagaimana situasi di Ukraina terkait dengan tindakan pemerintahan Trump. Ia mengatakan Trump pernah menahan bantuan militer ke Ukraina, kecuali pejabat Ukraina membantu untuk menyelidiki putra Presiden AS saat ini, Joe Biden, yang bernama Hunter. Mantan kolonel itu mengatakan pemakzulan pertama Donald Trump adalah tentang menahan bantuan ke Ukraina. Tak hanya itu, Trump ternyata melakukannya dengan imbalan bantuan sehubungan dengan mencoba menggagalkan pemilu AS 2020. Vindman mengakui ketakutan terburuknya terkait perbuatan Trump tersebut. Terbukti bahwa Donald Trump mengatur kondisi agar perang Rusia-Ukraina terjadi. Menurut dia, ini tidak hanya mempengaruhi Ukraina, tetapi juga implikasi nyata bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Memiliki kemampuan untuk menarik AS ke dalam perang ini yang justru memperlebar konflik di masa depan. Pasukan militer Rusia mengklaim telah berhasil menyadap percakapan tentara Ukraina yang berada di pabrik baja Azovstal di Mariupol. Dari hasil sadapan ada alasan tertentu yang menyebabkan tentara Ukraina di Azovstal tidak kunjung menyerah. Dikatakan militer Rusia mereka enggan menyerah lantaran mendapat ancaman dari pemimpinnya. Diketahui saat ini batalion nasionalis dan tentara Ukraina masih berada di pabrik baja Azovstal. Mereka diketahui mengalami kekurangan logistik mulai dari makanan hingga minuman. Dikabarkan mereka bahkan sesungguhnya tak sabar ingin segera menyerah. Namun karena belum ada perintah dari Kiev, para prajurit Ukraina masih bertahan di Azovstal. Mereka takut akan berakhir di peradilan militer jika menyerah ke Rusia. Terakhir pada Kamis 21 April 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim masih ada kesempatan bagi pasukan militer Ukraina untuk merebut Mariupol asalkan ada bantuan dari negara-negara barat. Sebelumnya pemimpin Ceknya Ramzan Kadyrov mengungkapkan bagaimana para tentara Ukraina diperlakukan secara tak manusiawi oleh komandan mereka. Kadyrov menjelaskan para tentara Ukraina itu saat ini dipimpin oleh Batalion Nasionalis Ukraina yang bersikap keji bahkan terhadap rekan seperjuangan mereka sendiri. Menurutnya para tentara Ukraina yang terjebak di dalam Mariupol dipaksa untuk terus berperang oleh komandan mereka. Informasi ini diperoleh Kadyrov seusai bertanya ke seorang tawanan perang. Dikatakan Kadyrov dari pengakuan seorang tawanan, pimpinan Ukraina tak segan-segan menembak mati mereka jika menyerah ke Rusia. Pasukan khusus militer Inggris Special Air Service dikabarkan telah berada di Ukraina. Dilaporkan setidaknya ada 20 anggota SAS yang telah dikirim ke Lviv. Mereka dituding membantu dinas khusus Ukraina dalam mengatur sabotase di wilayah Ukraina. Kabar kedatangan pasukan khusus Inggris tersebut dilaporkan oleh media Rusia. Menurut laporan media Rusia, RIA Novosti, para ahli sabotase dari SAS telah dikerahkan ke Ukraina Barat, sebagaimana dilansir Reuters pada Sabtu 23 April 2022. Seorang sumber keamanan Rusia mengatakan bahwa sekitar 20 anggota SAS telah dikirim ke wilayah Lviv. Media Rusia tersebut menuding pasukan SAS itu membantu dinas khusus Ukraina dalam mengatur sabotase di wilayah Ukraina. Menanggapi laporan tersebut, saat ini Badan Investigasi Rusia tengah menyelidiki adanya informasi pasukan khusus SAS di Ukraina. Namun, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris enggan memberikan komentar terkait laporan kedatangan pasukan khusus negaranya. Sebelumnya, Inggris mengatakan telah mengirim pelatih militer ke Ukraina awal tahun ini untuk menginstruksikan pasukan lokal dalam menggunakan senjata anti-tank. Pada 17 Februari 2022, sepekan sebelum Rusia menginvasi Ukraina, Inggris menyatakan telah menarik semua pasukannya dari Ukraina, terkecuali pasukan yang diperlukan untuk melindungi duta besarnya. Tidak jelas langkah apa yang direncanakan Komite Investigasi Rusia untuk menanggapi keterlibatan pasukan khusus Inggris di Ukraina.
Namun apabila pasukan dari negara-negara NATO benar-benar hadir di Ukraina, konsekuensinya akan serius. Pasalnya Rusia sebelumnya telah memperingatkan kepada Barat untuk tidak menghalangi invasinya ke Ukraina.